Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Hari ini adalah pertemuan ke-6 mengenai praktikum basis data. Untuk praktikum kali ini kita akan membuat relasi tabel, artinya yaitu menghubungkan beberapa tabel, kemudian memunculkan hubungan dari beberapa tabel tersebut. Silakan buka materi kalian masing-masing. Kemudian jangan lupa aktifkan SAM-nya dan buka Command Prompt-nya, kemudian masuk ke MySQL-nya. Kita akan membahas ini dulu materinya. Untuk hari ini akan membuat 3 tabel, yaitu ada tabel data di sini. Database-nya namanya mahasiswa. Kemudian pada database mahasiswa ini ada beberapa tabel. Yang pertama yaitu tabel data. Strukturnya seperti ini. NIM, nama, alamat, jenis kelamin. Kemudian isi dari tabelnya adalah ini. Kemudian setelah kita membuat satu tabel ini, kemudian ikuti ini. Merubah nama Anton, kemudian menambahkan data, kemudian menampilkan data dari tabel di atas yang hanya berjenis kelamin perempuan, kemudian menghapus data NIM FTIK 006. Kemudian yang terakhir adalah menampilkan semua data. Jadi urutannya adalah membuat data ini dulu, mengisi ini, kemudian mengikuti perintah-perintah ini. Nanti jadi pada saat Anda mengerjakan tugas, jadi screenshotnya itu urut ya, pekerjaannya itu dari membuat tabel ini, kemudian merubah ini. Jadi bukan hasil akhirnya menampilkan semua, tapi ada urut-urutannya seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu membuat tabel nilai dulu di sini. Dengan strukturnya seperti ini, ada NIM, kode underscore MK, kemudian nilai. Kemudian mengisi data-data dari tabel nilainya. Setelah tabel kedua jadi, baru membuat ini. Ini kan tabel nilai, kemudian membuat tabel nilai mata kuliah. Isinya adalah sebagai berikut ini. Kemudian untuk yang nomor 3 ini adalah membuat relasi tabel untuk menampilkan data seperti berikut. NIM dari tabel data. Jadi NIM ini diambil dari tabel data. Kemudian nama ini juga diambil dari tabel data juga. Kemudian untuk kode nilai ini dan nilai ini diambil dari tabel nilai. Kemudian untuk nama mata kuliah dan SKS ini diambil dari tabel mata kuliah. Jadi dari 3 tabel itu direlasikan atau digabungkan, tapi hanya beberapa saja yang diambil. Ini adalah hasil akhirnya, masih ingat ya caranya. Kemudian selanjutnya, yang nomor 3 ini, yaitu menampilkan data dari relasi tabel untuk menampilkan nilai lebih dari 70, dan field yang ditampilkan adalah ini. NIM, nama dari tabel nilai, sedangkan nilai dan nama MK, nilai ini dari tabel nilai, kemudian nama dari tabel mata kuliah. Dan hasil akhirnya adalah ini, hasil tampilannya. Kemudian untuk yang nomor 5 ini, yaitu menampilkan data dari relasi tabel, menampilkan data urut sesuai nama field yang ditampilkan. Urutannya ini, harus sesuai ini, yaitu NIM dan nama ini diambil dari
tabel data. Kemudian untuk nilai diambil dari tabel nilai dan nama MK diambil dari tabel mata kuliah. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya adalah menampilkan data dari relasi tabel untuk menampilkan data mahasiswa yang ambil mata kuliah database administrator. Jadi ini NIM dan nama dari tabel data, kemudian nilai dari tabel nilai dan nama MK dari tabel mata kuliah. Jadi untuk yang mulai nomor 4, 5, dan 6, ini field yang ditampilkan sama ya, NIM, nama, nilai MK. Tetapi yang dimunculkan yang berbeda. Jadi untuk nama kolomnya ini sama semuanya. Yang berbeda adalah isi yang ditampilkan. Kalau untuk yang nomor 4 ini yang ditampilkan nilai lebih dari 70. Kemudian untuk yang nomor 5 ini yang ditampilkan adalah data urut sesuai nama abjad. Jadi di sini A, B, C, D, E. Sesuai nama ya urutannya ini. Kemudian untuk yang nomor 4 ini lebih dari 70. Kemudian yang nomor 5 ini data urut namanya. Kemudian untuk yang nomor 6 yang terakhir ini adalah menampilkan data yang mengambil mata kuliah database administrator. Untuk agar tidak bingung, segera dimulai saja untuk praktikumnya. Silakan buka komen promnya ya. Selanjutnya kita akan membuat database dengan nama mahasiswa. Sebelumnya kita buka dulu apakah ada database dengan nama mahasiswa. Ternyata ada ya di sini, sudah ada. Kemudian kita lihat dulu isinya. Kalau sudah ada, dilihat dulu isinya. Dengan mengetikkan perintah ini dulu ya, use mahasiswa. Kemudian show tables. Di sini hanya ada tabel mahasiswa ya. Jadi tidak ada tabel data ataupun tabel makul dan tabel nilai. Jadi kita bisa menggunakan tabel yang sudah ada di sini. Kita tinggal menambahkan saja tabel data, nilai, dan mata kuliah. Tetapi kalau di tempat kalian belum ada tabel database mahasiswa, silakan dibuat terlebih dahulu, kemudian baru membuat tabelnya. Untuk yang pertama kita akan membuat tabel data di sini, yaitu caranya. Masih ingat semua apa sudah lupa? Oke, kita akan memulai lagi ya, biar tidak lupa lagi. Yaitu create dulu. Tabel data. Jangan lupa kurung buka, kemudian enter. Kemudian NIM, diikuti saja ya yang di sebelah sini, sebelah kanan ini, NIM varchar, kemudian 7 primary key not null, koma, kemudian nama varchar 30, kemudian koma, selanjutnya adalah alamat, kemudian varchar,
1. Ya, maaf, 30, jenis kelamin, jenis kal saja ya, kemudian varchar 1 saja karena biasanya disingkat dengan huruf P ataupun L. Kemudian jangan lupa kurung tutup lagi, titik koma. Di sini sudah kita buat ya tabelnya. Kemudian coba kita melihat lagi, yaitu show tables T2. Apakah sudah masuk? Sudah bertambah ya. Yang dulu tadi hanya ada mahasiswa, kan sudah bertambah, yaitu tabel data. Kemudian strukturnya DESC data titik koma. Ini adalah struktur dari tabel datanya. Silakan dibuat dulu. Selanjutnya adalah perintah memasukkan data 5 ini ke dalam tabel. Caranya yaitu dengan insert, perintah insert, kemudian into data. Data ini nama tabelnya ya. Ini saya katakan lagi. Insert into data. Enter. Values. Enter. Kurung buka, jangan lupa petik. FTIK. Kemudian 001 petik, koma petik, kemudian Anton petik, koma petik, kemudian Semarang petik, koma petik, L petik, kurung tutup, koma. Jangan lupa ya, ini kuncinya yaitu petik nama yang pertama yaitu NIM, kemudian nama, alamat, dan jenis kelamin. Kemudian enter. Gunakan tombol panah ke atas atau ke bawah. Gunakan tombol panah atas dan bawah pada keyboard untuk menampilkan data sebelumnya. Nah, sudah muncul ya. Kita tinggal merubah saja di sini. 2. Kemudian nama yang kedua adalah Budi. Kemudian Demak, ini ya, ganti Demak. Kemudian laki-laki sama, enter. Panah ke atas lagi. Ini ganti 3. Namanya menjadi Charlie. Kemudian kotanya Kendal. Kemudian laki-laki, enter. Ini ganti lagi menjadi 4. Kemudian Dina. Kemudian ini adalah Purwodadi. Kemudian ini adalah perempuan. Enter. 5. Namanya adalah Elma. Kemudian ini Kudus. Kemudian perempuan. Jadi perempuan 2, laki-laki 3 ya. Jangan lupa di sini ditutup dengan titik koma karena sudah selesai. Enter. Kemudian ini artinya data sudah masuk ya. Coba kita lihat select bintang from data. Nah, sudah masuk, sudah sama ya di sini ya. 1, 2,
2, 3, 4 sudah sama. Semarang, Demak, Kendal, Purwodadi, Kudus. Nah, selanjutnya adalah ini. Lakukan latihan yang ini, yaitu merubah nama Anton menjadi Anto Saputra. Masih ingat perintahnya? Ya, betul. Perintahnya yaitu menggunakan update. Ketikkan update, spasi data, enter kan. Kemudian set nama. Namanya siapa yang mau yang menjadi Anto Saputra ya. Set nama sama dengan petik, yaitu Anto Saputra. Jadi di sini mengetikkan nama jadi yang sudah dirubah ya, menjadinya ya di sini. Bukan nama Antonya, tapi nama yang menjadi nama Anto ininya. Anto Saputra, ini hurufnya besar. Kemudian jangan lupa tanda petik, kemudian enter, where, dimana kita menggunakan dari primary key-nya, yaitu kita menggunakan name untuk mengetahui yang mana yang akan dirubah, yaitu where name sama dengan petik FTIK 00. Kita lihat dulu Anto ini NIM-nya berapa, yaitu NIM-nya 1. Kemudian petik, titik koma, enter. Ini artinya data sudah dirubah ya. Coba kita cek dulu, yaitu select bintang from data dulu. Gunakan saja ya panah atas bawah ini pada keyboard ya. Kemudian enter. Jadi bisa dilihat ini Anton menjadi Anto Saputra. Ini sudah berubah ya. Untuk yang kedua yaitu menambahkan ini. Menambahkan NIM 6 dengan nama Valen dan alamatnya Semarang dengan jenis kelamin perempuan. Karena ini tidak ada syaratnya apa-apa, berarti langsung saja sesuai dengan yang sudah kita buat yang atas tadi, yaitu menggunakan perintah insert. Ini ya, insert into data, karena ini tidak ada syarat misalkan di bawahnya ini atau di atasnya NIM 4 ini, tapi kita hanya disuruh menambahkan data NIM FTIK ini ya. Langsung saja insert into data, kemudian enter, values. Nah, ini tinggal dirubah saja ya seperti yang tadi. Kita rubah menjadi 6. Kemudian ini namanya Valen. Kemudian kotanya sama Semarang. Jenis kelaminnya adalah perempuan. Ingat, ini dirubah dengan titik koma karena hanya satu saja. Kemudian enter. Untuk mengeceknya juga sama dengan menggunakan perintah select bintang from data. Ini ya. Bisa dilihat di sini bahwa data sudah masuk ya, yang nomor 6 ini. Ini perintahnya ya. Selanjutnya adalah menampilkan data dari tabel di atas yang berjenis kelamin perempuan atau P ya, jenis kelamin perempuan. Caranya yaitu select bintang, sama ya perintahnya, hampir sama ini, tapi kita jangan menggunakan titik koma, karena kalau titik koma yang ditampilkan adalah semua datanya, jadi data laki-lakinya akan dimunculkan juga. Setelah from data ini, kita hapus saja titik komanya ini, kemudian enter. Syaratnya apa? Where
jenis kel sama dengan petik P petik. Di sini dapat diartikan bahwa select bintang yaitu menampilkan semua data pada tabel data di mana yang ditampilkan adalah jenis kelamin P saja. Kemudian enter. Ini adalah hasilnya untuk yang ketiga ini. Kemudian hapus data NIM FTIK 006. Nah, kita lakukan saja perintahnya di sini. Jadi ini perintahnya tetap dilakukan ya meskipun data dari NIM ini dihapus. Karena ini adalah urut-urutan dari perintah yang ada pada materi modul praktikumnya. Jadi harus tetap dibuat ya. Selanjutnya ini untuk menghapusnya. Di sini perintahnya adalah delete from data, enter, kemudian where NIM sama dengan FTIK 006 petik koma, kemudian enter. Ini sudah dihapus ya. Untuk mengeceknya select ini bintang from data, kemudian enter. Yang nomor 6, NIM 6 sudah tidak ada lagi ya di sini ya. Ini sudah dilakukan semua dari yang menampilkan jenis kelamin P saja dan menghapus data NIM 006 dan menampilkan semua data. Ini untuk yang pertama. Selanjutnya adalah membuat tabel nilai, kemudian mengisikan tabel nilai ini. Ini saya atasin. Kalau sudah, kita buat lagi struktur datanya tadi, yaitu create tabel nilai. Create tabel nilai, kurung buka, kemudian enter, NIM, varchar, kurung buka 7, kemudian primary key, not null, kemudian kode MK, kemudian varchar 7, maaf 6 ya, 6, koma, kemudian enter. Selanjutnya adalah nilai INT kurung buka 3, kurung tutup, kurung tutup lagi, kemudian titik koma, enter. Sudah dibuat ya strukturnya. Kalau sudah, silakan cek ke DESC-nya apakah, maaf, ke struktur, ke tabelnya ya. Show, apakah sudah masuk, show tables, koma. Sudah masuk ya untuk tabel nilainya. Kemudian kita lihat struktur datanya apakah sudah betul dengan perintah DESC dash nilai, koma. Ini sudah sama NIM kode MK nilai 763 sudah sama semuanya ya. Sekarang tinggal kita memasukkan isi tabel ini ke dalam tabel nilai.
Setelah kita isi kira-kira seperti ini ya, isi dari tabel nilai. Selanjutnya kita akan membuat tabel makul, yaitu dengan 3 kolom, kode MK, nama MK, dan SKS. Langsung saja di sini. Create tabel makul, kurung buka, kode MK, varchar, primary key, null, kemudian nama MK, varchar 40, selanjutnya ada SKS, integer, kurung buka 3, kurung tutup lagi, titik koma, enter. Nah, ini sudah dibuat ya. Kita cek lagi apakah sudah ada pada database dengan perintah show databases. Oh maaf, show tables ya harusnya. Show tables. Bisa dilihat di sini ya. Yang tadi kan ini mahasiswa kan sudah ada sebelumnya pada database saya. Kemudian ini ada 3 tambahan, yaitu tabel data, makul, dan nilai. Yang baru ini ya, data dan nilai. Untuk yang makul ini belum diisikan isi tabelnya. Ini adalah isi tabel dari makul, kita isi saja. Sama perintahnya, insert into makul, values, kurung buka, ketik db b001, kemudian desain dan pemrograman web. Selanjutnya 4, jangan kasih tanda petik, terus kemudian kurung tutup, koma, enter. DBA 001, kemudian database administrator, ketik koma 3, kemudian kurung buka, tambahkan lagi nomor 3, SIM 001, namanya adalah sistem informasi manajemen, dan ketik SKS nya 3 sama, kemudian enter.
SPK 001. Ini adalah sistem pendukung keputusan SKS-nya adalah 4. Jangan lupa diganti menjadi titik koma ya. Kemudian enter. Ini sudah masuk ke dalam tabel makul. Oh ya, kita cek dulu ya sebelumnya tadi strukturnya dengan describe makul. Ini yang struktur tabel makulnya. Kemudian kita cek dulu apakah sudah masuk dengan perintah select bintang from makul koma enter. Ini sudah masuk ya. Ada desain dan pemrograman web, sistem informasi manajemen, kemudian sistem mendukung keputusan. Selanjutnya, ini saya bawain dulu ya. Kemudian dapat dilihat di sini perintahnya. Dari tabel di atas, yaitu perintahnya adalah lakukan relasi tabel dengan menampilkan data di bawah ini. Ini dari tabel data, nama juga dari tabel data. Kemudian yang dari tabel nilai ada kode MK dan nilai, dan nama MK dan SKS dari tabel makul. Nanti kira-kira hasilnya akan seperti ini ya. Enter, kemudian N makul kode MK sama dengan nilai titik kode underscore MK. Ini adalah perintahnya, yaitu select data NIM, data titik NIM, data titik nama, yaitu pengambilan. Yang pertama ini adalah nama dari tabelnya, ada data-data ini, kemudian ini tabel nilai, ini juga tabel nilai, ini tabel makul, ini adalah tabel makul. Setelah ditulis ini, kemudian baris selanjutnya adalah from ini adalah menyebutkan nama tabel yang digunakan. Kemudian kondisinya adalah where, di mana. NIM dan NIM pada tabel data sama dengan NIM pada tabel nilai. Dan untuk kode MK pada tabel makul adalah sama dengan kode MK pada tabel nilai. Kemudian enter. Di sini adalah hasilnya, yaitu NIM, nama, kode MK, kemudian nilai, nama MK, dan SKS. Ini adalah perintah digunakan untuk menampilkan ya apa yang kita inginkan atau relasi dari ketiga tabel tersebut. Selanjutnya adalah perintah yang nomor 4 ini, yaitu menampilkan data dari relasi tabel untuk menampilkan nilai
lebih dari 70. Field yang ditampilkan sama ya yang tadi. NIM berarti kita mencontohkan yang ini tadi. NIM dari tabel data, kemudian NIM dari tabel data, NIM dan nama ini sama ini nanti. Kemudian untuk baris keempatnya adalah yang pertama kan tadi ini ya. Nilai dan nama ini sama di sini. Nilai NIM dari tabel data di sini, kemudian nama dari tabel data. Kemudian untuk nilainya juga sama, ini nilai dari ini kode nilai dari tabel nilai, kemudian nama MK dari tabel nama ini. Mana itu nama MK? Ini ya, nama MK dari tabel makul. Jadi hampir sama, ini kita ketikkan saja perintahnya. Select data, itu tabel data yang diambil adalah NIM-nya, kemudian koma data titik NIM, data titik nama, kemudian koma, kemudian nilai dari nilai, selanjutnya adalah nama MK dari makul, berarti harus makul dulu, titik nama MK, from data nilai makul, enter. Kemudian where, kondisinya di mana data NIM pada data sama dengan NIM pada nilai. Kemudian enter, and kode makul dari kode MK dari makul makul titik kode sama dengan kode MK dari nilai. Dia where data titik NIM sama dengan nilai titik nilai, n dimana dan makul titik kode kode MK ya, ini kurang. Kemudian nilai titik kode MK, enter. Kemudian ada satu lagi yaitu perintah yang digunakan. Perintahnya di sini apa? Untuk menampilkan nilai lebih dari 70. Ini adalah perintahnya dengan perintah N lagi. Nilai titik nilai, yaitu nilai dari tabel nilai lebih dari 70. Lebih dari 70, kemudian ditutup dengan titik koma, kemudian enter.
Ini ada error ya. Ini sebentar. Ini ada yang salah ya. Oh ya, ini nilai titik kode titik mk. Ini underscore ya. Saya ulangi lagi. Yaitu select, kemudian enter, nilai titik nilai, makul titik nama mk, kemudian from data nilai makul, enter, where data titik nilai, where data titik nim sama dengan nilai minim ya. Jadi nim pada data dan nim pada nilai adalah sama, ini artinya. Kemudian enterkan lagi. N makul titik kode underscore mk, nilai titik kode mk, ini underscore, dan enterkan. Kemudian yang terakhir adalah n nilai titik nilai lebih dari 70. Kemudian kemudian titik koma, enter. Jadi di sini bisa dilihat, saya bacakan lagi ya. Untuk yang perintah yang pertama ini yang saya ketikkan ini salah ya. Salahnya ada dua tadi. Yang pertama adalah ini. Kemudian di sini juga tadi ada yang salah. Di sini ya, baris keempat, yaitu where data nim pada data, ini harusnya nim ya. Nim pada nilai dan nim pada data itu nilainya sama. Ini adalah perintah yang betul. Yang kedua ini yaitu select data nim pada data dan nama pada data, kemudian nilai pada tabel nilai, kemudian nama mk pada makul. Kemudian from-nya di sini yang diketikkan adalah nama-nama tabel yang digunakan untuk relasi. Ada 3. Kalau misalkan kalian membuat relasi yang isinya 2 tabel saja, berarti ini yang diisi adalah 2 tabel. Yaitu ini ada tabel data, nilai dan makul. Kemudian where, di mana nim pada data dan nim pada nilai ini nilainya sama. Kemudian kondisinya kode mk pada makul dan kode mk pada nilai itu juga sama. Kemudian yang ketiga ini adalah perintah yang ditugaskan, yaitu menampilkan nilai lebih dari 70 dengan perintah nilai dari tabel nilai lebih dari 70. Jadi yang di bawah 70 tidak disebutkan. Di sini yang di bawah 70 adalah 66 saja. Berarti nomor nim dengan nama Charlie ini tidak ditabelkan. Untuk yang terakhir ini adalah relasi dari yang nomor 6 ya. Relasinya ini menampilkan mata kuliah yang ditampilkan adalah mata kuliah database administrator saja. Berarti hanya ada 2 ya.
Langsung saja ya di sini, yaitu sama perintahnya. Cari saja yang di atas ini. Select data titik nim, ini sama perintahnya. Kemudian nah yang kedua adalah nilai titik nilai, sama, enterkan saja. Kemudian ini mencarinya dengan panah atas bawah ya di keyboard kalian. Selanjutnya adalah makul titik nama MK, kemudian enter. From data nilai dan makulnya sama, enter. Kemudian untuk perintah where-nya, where data titik nim sama dengan nilai titik nim sama. Kemudian perintah yang selanjutnya adalah n makul titik kode MK sama dengan nilai titik kode MK, enter. Nah yang terakhir adalah yang membedakan tadi ya. Kalau yang tadi kan ini yaitu n nilai titik nilai lebih dari 70, tapi untuk perintah yang di sini adalah menampilkan mata kuliahnya adalah database administrator saja. Kita hapus ini n makul titik nama MK sama dengan ketik database administrator, ketik, jangan lupa ditutup dengan koma. Ini adalah yang membedakan dengan yang tadi. Kalau yang tadi adalah nilai titik nilai lebih dari 70, karena yang ingin ditampilkan adalah nilai lebih dari 70. Akan tetapi untuk perintah yang nomor 6 ini adalah menampilkan mata kuliahnya apa, yaitu database administrator saja. Kemudian enter. Ini adalah hasilnya ya. Kalau sudah ini nanti seperti biasa ya, ini boleh di screenshotkan atau di copy paste kan semuanya saja. Perintah-perintah yang di sini tadi ya urut-urutannya. Jadi misalkan ini yaitu menampilkan relasi tabel ini, dikopikan saja tidak apa-apa di sini. Ini kopikan saja, kemudian bisa dipastekan di Microsoft Word, kemudian simpan dalam bentuk PDF, ataupun bisa juga di screenshotkan saja, kemudian masukkan ke Microsoft Word, kemudian di PDF-kan juga. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan saja ke forum di e-learning Universitas Semarang. Saya cukupkan dulu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.